Selamat pagi, sahabat di rumah. Hari ini kembali belajar matematika dari rumah. Kita akan membahas tentang teori peluang. Pada video sebelumnya sudah saya bahas mengenai kaidah pencacahan, kemudian permutasi dan kombinasi. Nah, hari ini, pada kesempatan ini yang kita bahas adalah teori peluang. Sebelum itu kita bahas dulu definisinya. Jadi peluang itu adalah perbandingan banyaknya titik sampel kejadian yang diinginkan dengan banyaknya ruang sampel kejadian tersebut. Kalau kita rumuskan, peluang kejadian A itulah NA per NS. NA ini itulah titik sampelnya. Jadi kejadian yang kita inginkan atau ingin kita cari. Dan ada NS, NS itulah banyak ruang sampel. Jadi seluruh kejadian yang mungkin terjadi. Sebagai contoh misalnya kita melempar dadu ke atas. Dadu ini yang maksudnya dadu ular tangga ya. Jadi yang ada titik-titik dulu. Jadi angka 1 sampai angka 6-nya. Sehingga untuk menghitung suatu peluang yang kita harus bahas dulu lah ruang sampelnya apa saja. Kalau dadu berarti ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 6. Kemudian yang ingin kita carikan angka genap, berarti titik sampel genap yang disebut dengan genap berarti angka 2 ya. Jadi sampel itu ada di ruang sampel sebenarnya. Ada angka 2, ada angka 4, ada angka 6. Sehingga NA-nya itu adalah 3. Nah, 3 buah kan. 2, 4 sama 6. Sehingga peluangnya NA per NS. NA-nya 3. Di sini ya. Jadi NA-nya 3, NS-nya 6. Jadi 3 per 6 itu 1 per 2. Jadi peluang muncul angka genap adalah setengah. Lanjut yang B-nya. Bagaimana jika ditanya peluang muncul angka kurang dari 3? Ya sama kayak tadi. NS-nya kan masih sama ya. NA-nya tetap 6. Nah, sekarang titik sampelnya. Karena yang diminta kurang dari 3, berarti dari NS ini yang kurang dari 3 apa saja? Kan 1 sama 2 kan? Berarti NA-nya ya 2, ada 2 angka. 1, 2 angka. Sehingga peluang muncul angka kurang dari 3 itu adalah 2 per 6. 2 per 6 disederhanakan 1 per 3. Nah, setelah kita amati di sini, berarti ternyata kisaran nilai peluang itu dari 0 sampai dengan 1. Nah, jadi nilai peluang dari suatu kejadian itu berada pada interval tertutup 0 sama 1. Kalau sampai peluang itu 0, berarti ini mustahil. Mustahil terjadi ya, bukan mustahil jawabannya. Mustahil terjadi. Contoh misalnya, lempar satu dadu ke atas. Peluang munculnya angka 7 berapa? Nah, angka 7 sendiri kan nggak ada di dadu. Sehingga peluangnya pasti 0. Itulah yang disebutkan mustahil. Berbeda kan jika peluangnya sampai 1. 1 ini sudah pasti terjadi. Contoh, lemparan satu dadu ke atas. Peluang muncul dadu kurang dari 7. Nah, yang kurang dari 7 kan NA-nya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga ya, 6 per 6, 1. Itu udah pasti kan. Nggak mungkin dong, kita lempar ke atas muncul dadu 8, nggak mungkin. Pasti kurang dari 7. Nah, itu yang disebut dengan kisaran nilai peluang. Contoh lain. Jadi, untuk menguasai materi peluang sederhana seperti ini, itu kalian tahu dulu ruang sampelnya apa saja. Nah, sekarang yang dilempar 2 koin ke atas, 2 koin logam ya. Jadi kalau kita perhatikan di uang logam itu ada 2 sisi. Satu sisi nominalnya atau angkanya, satu sisi lah burung garudanya atau gambar kita bilang di sini. Nah, kalau kalian disuruh menentukan peluang muncul satu angka satu gambar, kalian cari dulu ruang sampelnya. Cara buat ruang sampel dari 2 koin gimana? Nah, jadi seperti ini. Dadu pertama K gambar, dadu kedua K gambar juga. Jadi yang mungkin muncul ya angka-angka atau angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Di sini ternyata ruang sampel yang terjadi adalah sebanyak 1, 2, 3, 4. Jadi 4 ya. Jadi NS-nya 4. Nah, sekarang karena kalian dimintanya satu angka satu gambar, berarti cari yang satu angka satu gambar. Ini bukan ya. Nah, nih satu angka satu gambar. Nih satu angka satu gambar. Berarti titik sampel di sini ada 2 kan? Nih sama ini kan, gambar sama gambar angka.
Dari sampelnya 2. Dari sampel udah dapat, ruang sampel udah dapat, ya tinggal hitung peluangnya. NA per NS. Berarti 2 per 4 itu setengah. Gampang kan ya? Next. Nah, kita bahas frekuensi harapan. Apa sih itu frekuensi harapan? Nah, frekuensi harapan itu adalah hasil kali munculnya suatu kejadian dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Kalau lebih mudahnya dipahami, peluang dikalikan dengan banyaknya percobaan itu sebenarnya ya. Jadi frekuensi harapan itu adalah peluang kejadian A dikalikan dengan berapa kali kamu mencobanya. Itu banyaknya percobaan berapa. Jadi PA itu adalah peluang kejadian A, NS banyaknya percobaan. Sebagai contoh, lemparan sebuah dadu ke atas sebanyak 60 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul dadu kelima. Sama kayak tadi, cari dulu kalau dadu udah pasti NS-nya 1 sampai 6, berarti 6 ya. Tinggal NA aja. Sekarang dadu kelima. Berarti yang di prima kan angka 2, angka 3, angka 5. Berarti NA-nya ada 3 kan. Sehingga peluangnya 3 per 6. Jadi NA per NS. Ingat ya, NA per NS. 3 per 6 kita sederhanakan 1 per 2. Sekarang kalau disuruh frekuensi harapan, jika dilakukan 60 kali ya tinggal kalikan 60 aja. Jadi frekuensi harapan peluang A dikali banyaknya percobaan. Setengah kali 60 itu 30. Udah ya. Lanjut. Nah, kita bahas sekarang peluang kejadian majemuk. Jadi ada namanya kejadian saling lepas, tidak saling lepas. Ada namanya kejadian saling bebas dan tidak saling bebas. Kita bahas satu-satu. Dimulai dari saling lepas dan tidak saling lepas. Ya, disebut kejadian saling lepas itu jika dua kejadian tersebut tidak mungkin terjadi bersamaan. Jadi nggak mungkin ya. Melempar dadu ke atas, satu dadu ke atas misalnya. Mungkin nggak muncul genap sama ganjil berbarengan, nggak mungkin. Nah, kalau kita gambarkan dari lingkaran ini, dia pisah dia, nggak mungkin bersamaan. Cara menghitung peluangnya, jadi peluang A union B, gabungannya ya, itu peluang A ditambah peluang B. Jadi biasanya kalau di soal cerita, itu saling lepas itu dihubungkan biasanya dengan kata atau biasanya. Lanjut, satu. Disebut kejadian tidak saling lepas itu jika dua kejadian tersebut dapat terjadi berbarengan, mungkin terjadi berbarengan ya. Kalau kita gambarkan, dia ada irisannya. Jadi di antara sampel ini ada yang sama itu misalnya. Kalau kita lebih sederhanakan bahasanya. Kalau ketemu kondisi seperti ini, itu peluang A union B itulah peluang A tambah peluang B dikurangi irisannya. Ini peluang irisannya di sini. Nah, biar nggak bingung, kita coba praktikkan. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan yang A peluang muncul angka genap atau ganjil. Nah, jadi seperti yang Pak bilang tadi di sebelumnya itu angka genap sama ganjil nggak mungkin muncul berbarengan pada pelemparan satu dadu kan. Nah, sehingga peluang genap atau ganjil itu bisa kita hitung dengan menghitung peluang genap tambah peluang ganjil. Peluang genap sendiri, nah ingat peluang NA per NS. Kalau genapnya kan angka 2, angka 4, angka 6. Ganjilnya angka 1, angka 3, angka 5. Jadi NA-nya ada 3, berarti NS-nya ingat dadu itu 6 ya. Jadi NS-nya itu 6, berarti peluang genapnya 3 per 6. Ganjil pun sama, 3 per 6. Jadi kalau kita tambahkan 3 tambah 3 ya 6 per 6, 1 ya, udah pasti. Nah, pasti terjadi ini. Kalau nggak genap ya pasti ganjil. Itu namanya peluang udah pasti terjadi. Berbeda dengan yang ke B-nya nih. Peluang muncul angka ganjil atau prima. Nah, ganjil udah disebutkan tadi ya. Kalau prima di sini, prima di dadu kan angka 2, angka 3, angka 5. Ternyata di sini ada angka yang sama. Nih. Nah, ini berarti tidak saling lepas dia. Karena ada kemungkinan dia berbarengan muncul. Nah, sehingga untuk menghitung peluang ganjil atau prima, itu peluang ganjil tambah peluang prima dikurangi peluang irisannya. Peluang ganjil tadi udah 3 per 6. Peluang prima, karena ini ada 3, 3 per 6 juga. Irisannya, nah irisannya ada berapa yang sama? Kan ada 2, 3 sama 5. Berarti peluangnya A per NS ada 2, berarti 2 per 6. Ini ya, 2 per 6 dari dulu nih. Yang sama kan 2. Nah,
kita tinggal hitung 3 tambah 3, 6, 6 kurangi 2, 4, 4 per 6, sedangkan sama-sama bagi 2, itu bagi 2, 2 bagi 2, 3, jadi 2 per 3. Jadi seperti itu cara menghitung atau membedakan yang mana disebut dengan kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Berikutnya, saling bebas dan tidak saling bebas. Dikatakan saling bebas itu jika terjadi atau tidaknya kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Jadi A tidak mempengaruhi B, itu misalnya ya. Cara menghitungnya, jadi peluang A irisan B itu sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Nah, bagaimana jika tidak saling bebas? Jadi kebaliknya. Jadi kejadian A mempengaruhi kejadian B. Jadi kejadian A itu mempengaruhi peluang di kejadian B. Nah, bingung kan? Ya nggak bingung. Kita ke soal aja dulu. Nah, nanti kan kejelas di sini dia. Di dalam sebuah kotak terdapat 8 merah, 5 putih. Jika diambil 2 bola satu per satu, jadi kamu ambil lagi ya, satu-satu, tentukan peluang terambilnya keduanya merah dengan pengembalian yang pertama. Berarti di sini dengan pengembalian, berarti di kotaknya kan ada 8 merah, 5 putih. Berarti totalnya ini ada 13 bola. Nah, sekarang kita ambil satu. Peluang merahnya berapa? Merahnya ada berapa di sini? Ada 8 kan? 8, ada 8, totalnya 13. Jadi sampelnya 8, ruang sampelnya 13. Berarti 8 per 13. Sangat gampang. Kondisi kedua, setelah kita dapat, kan kita taruh lagi. Berarti peluang merah di kejadian kedua ini, jumlah merahnya kan tetap 8 ya. Jumlah bola juga tetap 13. Berarti 8 per 13. Sehingga untuk menghitung peluang terambilnya keduanya merah, berarti tinggal kita kalikan ya, 8 per 13 kali 8 per 13. Dengan 64 per 169. Jadi peluang terambilnya keduanya merah dengan pengembalian itulah 64 per 169. Nah, kondisi kedua tanpa pengembalian itu berbeda sedikit. Jadi langkah pertama sama aja, kita awalnya kan belum ada kita ngambil kan. Berarti peluang kejadian yang pertama itu bola merah tetap 8, semua bola tetap 13. Berarti 8 per 13. Nah, kondisi kan berbeda ketika kita nggak mengembalikan. Berarti di kotak itu sekarang masih ada 7 merah, 5 putih. Kenapa 7 merah? Karena bola merah yang tadi kamu ambil itu belum kamu kembalikan, tidak dikembalikan. Sehingga total bola di sini kan ada 12. Sehingga untuk kejadian yang kedua, peluang merahnya menjadi ada 7 dari 12 bola. Berarti 7 per 12. Sehingga peluang terambilnya 2 bola merah pada kejadian tanpa pengembalian adalah 8 per 13 dikali 7 per 12. Kita coret bisa ya. Coret, bagi 4. Ini 2, bagi 4, ini 3. Ada lagi ya, 2 kali 4, berarti ini sederhananya adalah 14 per 39. Sehingga seperti itu kejadian yang disebutkan tidak saling bebas. Jadi kejadian A itu mempengaruhi kejadian B. Kalau kamu nggak kembalikan ya berpengaruh terhadap kejadian kedua karena jumlah bola merahnya berkurang kan. Begitu juga dengan sampelnya, ada ruang sampelnya, dia juga berkurang. Sehingga dapat kita katakan peluang A irisan B, peluang A dikalikan peluang B aksen. Jadi B yang sudah dipengaruhi oleh A. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah, lanjut kita ke soal latihan. Kalau tadi soal sebelumnya kita melempar 2 dadu. Sekarang kita sebelumnya kita melempar 1 dadu. Sekarang bagaimana kalau kita lempar 2 dadu? Kalau kita melempar 2 dadu, berarti kita harus cari dulu ruang sampelnya. Cara buat ruang sampel ya seperti ini ya. Jadi dadu pertama, dadu kedua. Jadi yang mungkin muncul ya 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dadu pertama yang 11, dadu kedua 1 ya 11 muncul ya. Kalau dadu yang pertama muncul yang kedua, dadu yang kedua muncul yang ke-1 ya 2,1. Begitu seterusnya kamu buat tabel. Di sini
didapat NS-nya adalah di sini 6 kali 6 berarti 36. Nah, ketika sudah dapat ruang sampel jadi gampang sekarang. Yang A kita hitung muncul jumlah dadu 8 ya. Kamu tambahin di sini yang mana bisa menjadi 8. 2 tambah 1 3 belum ya. 2 tambah 3 juga nggak bisa. Ini ya 2 tambah 6 8. Jadi kamu cari yang jumlahnya 8. Biar kita tidak fokus ke tabel lagi, kita hitung pakai logika aja. Jadi di sini sampel 8 itu 5. Kenapa? Ya kita hitung ya. Misalnya dari ruang sampel yang ada di sini, yang mana bisa menjadikan 8. Dari dadu kedua kita mulai ya. Karena dadu pertama nggak mungkin 1 sama 7 dong masalah biar mau 8. Sedangkan 7 sendiri nggak ada di dadu. Berarti kita mulai dari angka 2. Nah, kalau dadu pertama muncul dadu kedua, biar mau 8, dadu yang kedua harus angka 6 kan? Dan dibalik 6, 2. Sama aja. Jadi dadu pertama 3, berarti dadu keduanya harus 5. Pokoknya kamu cari biar mau jadi 8. 3 tambah 5, 5 tambah 3. Betul. 4 tambah 4, 8. Ada lagi nggak di antara ini? Kan tidak ya. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik sampel. Sehingga peluangnya gampang. NA per NS berarti 5 per 36. Yang kondisi kedua, muncul kedua dadu genap. Berarti dadu yang pertama genap, dadu yang kedua juga genap. Jadi yang di sini udah nggak mungkin kan? Di sini nggak mungkin karena ini udah ganjil yang pertamanya. Jadi kondisinya kan di sini aja. Di sini juga nggak mungkin. Di sini juga nggak mungkin. Jadi kemungkinan kamu dari sini. Di sini yang kedua dadunya genap kan 22, 24, 26. Nah kalau biar cepatnya kita cari di 22, 24, 26. Di kolom yang di sini berarti 42, 44, 46. Di kolom ini berarti 62, 64, 66. Nah, berarti total titik sampel untuk kedua dadu genap itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya, berarti peluangnya ya 9 per ruang sampel, 9 per 36. 9 per 36 itu 1 per 4. Peluang muncul kedua dadu genap itu 1 per 4. Yang C, muncul jumlah dadu 4 atau 9. Mungkin nggak kalau kita lempar tuh muncul dadu 4 dan 9 berbarengan? Kan tidak ya, berarti ini saling lepas berarti dia ya. Jadi kita hitung dulu peluang dadu 4, nanti ditambah peluang dadu yang jumlahnya 9. Nah, yang dadu 4 dulu. Dadu 4 berarti kamu cari jumlah yang bisa jadi 4. Berarti 1, 3. Mana nih kursornya? 1, 3, 3, 1, 2, 2. Berarti ada 3 buah dadu yang bisa menghasilkan jumlah 4 ya. Berarti ada 3 per 6 peluangnya. 3 per 36. Sedangkan jumlah 9 itu ada angka 36, 63, 45, 54. Berarti ada 4 per 36. Sehingga peluang muncul jumlah dadu 4 atau 9 ya tinggal kita tambahkan aja ya. 3 per 36 tambah 4 per 36 sama dengan 7 per 36. Gampang ya. Soal berikutnya. Sekarang 3 uang logam. Sama kasus yang tadi. Cari dulu ruang sampelnya. Kalau 3 uang logam, kita buat misalnya buatkan gambar seperti ini. Nah, kalau koinnya 1 atau uang logamnya 1, itu kan angka sama gambar aja. Kalau koinnya 2, dipecah lagi ke gambar. Koinnya 3 ya dipecah lagi, dicabangin lagi sehingga ruang sampel yang mungkin jadi mungkin angka gambar dan seterusnya. Jadi di sini itu ada 8 kemungkinan sehingga NS-nya itu adalah 8. Nah, kita hitung sekarang yang pertama. Peluang muncul ketiganya gambar, cari mana yang ketiganya gambar. Yang ini kan cuma ada 1 aja, berarti peluangnya 1 per 8. Apa ya? Gampang. Sekarang peluang muncul paling sedikit 1 angka. Nah, yang 1 angka di sini mana? Ini enggak, paling sedikit 1 angka. Berarti paling sedikit 1 angka. Jadi kalau 2 angka boleh dong ya. Ya nggak boleh kan cuma ini aja, gambar.
Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Jadi peluangnya adalah 7/8. Yang ketiga, ruang sampelnya tetap 8 ya. Dia minta satu angka, 2 gambar. Cari yang satu angka, 2 gambar. Satu angka, 2 gambar. Nih. Satu angka, 2 gambar. Nih. Nih. Berarti ada 3. 3/8. Nah, yang nanya frekuensi harapan, sorry ya. Yang ditanya frekuensi harapan, berarti setelah kamu dapat peluang, kalikan lagi dengan berapa kali percobanya. Percobanya kan 24, berarti frekuensi harapannya adalah 3/8 kali 24. Coret, coret. 3 berarti 9 kali ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi pada intinya kalian harus tahu dulu ruang sampelnya berapa, gampang dah peluangnya ini. Lanjut. Nah, sekarang ada kotak lagi. Satu kotak berisi 5 warna merah, 3 bola putih, 2 hitam. Jika diambil 3 bola sekaligus, berbeda kasusnya dengan tadi ya. Kalau tadi kan satu-satu, gampang. Kita bisa langsung menentukan peluang. Kalau di sini, karena dia ngambil 3 bola sekaligus, secara acak, berarti ini adalah soal kombinasi. Jadi kalian harus menghitung menggunakan teori kombinasi. Tentukan peluang terbanyak 2 merah dan 1 putih. Jadi peluang jumlah putih berarti kalian cari dulu di sini dulu. Maaf. Pak kembalikan dulu. Headset. Nah, berarti di sini di kotaknya kan ada itu 5 merah, 3 putih, 2 hitam. Jadi untuk menentukan peluang terbanyak 2 merah, 1 putih, jadi 2 merah dulu. 2 merah. Merahnya fokus ya. Merahnya ada berapa? Ini kan ada 5, ngambil cuma 2 kan. Nah, dan berarti kan dikali 1 putih. Putihnya ada berapa? Ada 3, ngambil 1. Itu titik sampelnya berarti ya. Nah, ruang sampelnya sendiri berarti semua bola itu udah berapa? 5 tambah 3 tambah 2 kan udah 10. Ada 10, ngambilnya cuma 2 merah 1 putih, berarti cuma 3. Jadi itu peluangnya. Jadi kita fokus ke merah, berarti ada berapa ngambil berapa? Ada 5 ngambil 2 kan. Dan dikali putihnya ada 3 ngambil 1. Per ruang sampel semua bola ada berapa? Ada 10 kan. Diambil 3. 10 C3. Nah, baru bisa 10 itu. Salah di sini ternyata. Ini 3 berarti ya. Jadi harus kita hitung. Berarti di sini untuk yang ruang sampel kita hitung dulu. Ruang sampel berarti 10 C3. 10 C3 berarti 10 faktorial per 3 faktorial. 10 kurang 3, 7 faktorial. Hitung mundur sampai 7 saja kan. Di 10, 9, 8, 7 faktorial per 3-nya kita jabarkan ya. 3 kali 2 kali 1 kali 7 faktorial. Coret, coret. 3 sama 9, coret, dapat 3. 2 sama 8, sama-sama bagi 2, 4, 1. Sehingga ini sama dengan 10 kali 3 kali 4, 120. Nah, sekarang kita ambil yang merah. Merahnya kan 5C2 ya. 5C2 berarti 5C2. 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. 5 kurang 2 ya, 3 faktorial. Kita hitung 5 sampai 3, berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 kali 1, 3 faktorial. Coret-coret. 4 sama 2 coret juga, berarti ini 2 kan. Ini jawabannya 10. 1 putih. Putihnya ada 3, berarti 3 ngambil 1. 3 ngambil 1, langsungnya 3 aja misalnya ya. Tapi kita mau hitung boleh juga. 3 faktorial per 1 faktorial kali 2 faktorial. 3 kurang 1 ya.
Sehingga di sini sama dengan 3 kali 2 faktorial 1 kali 2 faktorial. Ingat 1 faktorial 1 kan? Coret-coret, itu jawabannya 3. Sehingga untuk menghitung peluang ini berarti tinggal kita masukkan aja yang kita dapat tadi. 5C2 kita dapat 10, berarti 10 kali 3 ya, 3C1 per peluang sambalnya 120. Coret-coret berarti dapatnya 3 per 12. Sederhanakan, sama-sama bagi 3 berarti 1 per 4. Nah, jadi peluang terambilnya 2 merah dan 1 putih adalah 1 per 4. Ya, cukup dulu sampai di sini materi kita. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.